Hi everyone. Welcome back to Bahasa Inggris 1 untuk kelas 2A for 2A class. So before we go and move on to next week, which is your midterm test. Jadi minggu depan itu adalah UTS-nya dan keputusan dari kampus mengatakan bahwa your midterm test is going to be an online test. Jadi ujian kalian akan online juga. Maka, so before we go and move on to the test next week, I'm going to, tell you a little bit information about this new topic, which is, I believe, is very simple and I think it's very easy for you to understand. Sebenarnya ini topik terakhir yang akan saya bahas sebelum kita tes dan saya rasa ini topiknya gampang. I think you will understand that very easily in a very short time. Jadi nggak perlu repot ya, karena menurut saya ini gampang sekali. Temanya adalah countable and uncountable nouns. Ini saya sudah pernah ceritakan sebelumnya. So something that is, countable bisa dihitung, uncountable tidak bisa dihitung. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu yang bisa dihitung, apa itu benda yang nggak bisa dihitung. Saya rasa ini penting. I think this is important for you to understand this topic karena kalian nanti ke depan akan menjelaskan banyak hal. You are going to explain many things in your presentation. That's why you will need this information and knowledge. Jadi kamu bisa membedakan yang mana yang bisa dihitung, yang mana yang enggak. Nah, saya di depan layar ini sekarang nanti semua materi yang akan saya jelaskan hari ini will be posted in your Google Classroom. Jadi seperti biasa, semua materi yang akan saya jelaskan akan saya posting di Google Classroom. Termasuk materi ini juga. Nah, sekarang di layar Anda sedang melihat satu dokumen judulnya food ya. Ini saya pakai yang food. Nanti akan saya pakai yang medical in the future once we are back to normal. Apa sih countable? Nah, di bagian ini, in this part, where you see my face here, so countable, it says nouns you can count. Jadi barang-barang yang kamu hitung. Jadi you can use an a or an in front of countable nouns. Dan they have plural form. Jadi barang-barang yang bisa dihitung itu bisa kamu pakai di depannya menggunakan contohnya a book misalkan ya, atau an di depannya ya. Contohnya a book or an eraser. Nah, itu berarti bisa dihitung kalau dia bisa menggunakan a or an. And then nouns that have plural form. Jadi ada bentuk jamaknya. Kalau uncountable nanti kita akan lihat seperti apa. Itu yang countable ya, yang bisa dihitung. Kalau uncountable tuh kayak apa, mem? What about uncountable noun? Nah, di bawahnya ini ada uncountable noun, nggak bisa dihitung. Kalau countable itu bisa dihitung. Kalau uncountable is not countable, jadi nggak bisa dihitung. Contohnya, ya kamu nggak bisa, you cannot use an a or an in front of a countable noun. Jadi kalau misalkan countable bisa pakai a book or an eraser, kalau uncountable noun kamu nggak bisa pakai a or an di depannya ya, nggak bisa pakai something like that. Terus normally don't have a plural form. Jadi biasanya dia bilang nggak punya bentuk jamak. Gitu ya. Dia tidak bisa dikasih s atau dikasih yang lain-lainnya yang menandakan bahwa dia jamak. Kemudian kira-kira contohnya apa sih kalau countable and uncountable noun? Nah, di bagian ini nanti ada file lain yang akan saya berikan. Ini ya filenya. Nah, di sini ada contoh. The following are non-count nouns. Ini adalah contoh dari benda yang tidak bisa dihitung. 1. Kelompok abstrak. So, abstract nouns, cluster kelompok abstrak. Tahu kan abstrak ya? You know abstract, right? Abstract is something that you cannot touch. Jadi nggak bisa kamu sentuh. You cannot touch it. Maybe you cannot see that, but you can feel it, ya. Contohnya, homework. Homework itu ternyata masuk ke dalam kategori yang tidak bisa dihitung. Jadi homework, pekerjaan rumah tidak bisa dihitung, gitu ya.
And then di sini banyak banget apalagi experience, pengalaman di sini ya, pengalaman. You cannot count pengalaman. Nggak bisa kamu menghitung pengalaman. Nah, ini saya warnain biru ya, saya block. Nah, ini kamu nggak bisa menghitung experience. You cannot count experience. It's uncountable noun. Jadi kamu nggak bisa bilang experience atau an experience itu nggak boleh. Karena dia nggak bisa dihitung. Jadi kamu nggak bisa nambahin or an di depannya ya. Di sini banyak banget. Nanti kamu tinggal download di Google Classroom. You can just download from your Google Classroom and learn it in your home ya. Daftar-daftar ini banyak sekali. Apalagi love. Love is uncountable noun. Cinta itu tidak bisa dihitung. It's very uncountable ya karena dia bentuknya abstrak. Apalagi happiness. Kebahagiaan. Nah, ini di sini ada happiness. It cannot be count as well ya. Terus setelah abstrak apalagi, mem? Nah, groups with individual parts. Jadi ada kelompok yang sebenarnya individual ya, bagian individual. Contohnya apa? Furniture. Ternyata furniture itu tidak bisa dihitung ya. So you cannot count furniture. Nah, di sini ada furniture ya, apalagi di situ. Di list ini ada lagi yang nggak bisa dihitung. Food. Yes, you cannot count food. Kamu nggak bisa ngitung makanan ya. Banyak di sini ya, silahkan kamu cek sendiri. Please check it yourself. Jadi biar nggak hatu-hatu saya jelaskan. Terus di bawahnya things with no definite form, benda-benda yang tidak pasti bentuknya, jadi dia berubah-berubah bentuknya. Contohnya benda-benda cair or liquids like this one, number one, air, water, coffee, blood, beer is something uncountable. Mereka nggak bisa dihitung. Apalagi yang kedua, gases yang berhubungan dengan oksigen misalkan, atau karbon dioksida, atau api, atau asap. That's something that you cannot count. Ya, it's uncountable. Kemudian yang selanjutnya adalah solids atau benda padat. Contohnya adalah cheese. You know cheese, right? It's keju. Kamu nggak bisa hitung keju. Atau flour. Apa itu flour? Itu adalah tepung. Kamu nggak bisa hitung tepung. Di sini banyak sekali ya contohnya. Teman-teman bisa cari sendiri, bisa belajar sendiri. Cari di HP-nya masing-masing pengertian dari masing-masing kata-kata ini ya. And then terus ke bawah, apalagi yang nggak bisa dihitung ya garam, gula, pasir seperti itu ya. Something like that you cannot count by each. And then setelah abstrak, kemudian benda-benda cair, apalagi natural phenomena. Jadi fenomena alam itu nggak bisa dihitung juga. Contohnya apa, mem? What is the example of natural phenomena? Nah, di sini ada natural phenomena. Contohnya adalah rain atau hujan itu nggak bisa dihitung. It's uncountable ya. Wind, angin juga nggak bisa dihitung. Mana mungkin kan kita menghitung angin? That's impossible, right? So it is uncountable. There's so many here. Sunshine, thunder, weather itu nggak bisa dihitung. Snow, electricity semuanya nggak bisa dihitung. Kemudian penyakit ya. Contohnya cancer, kanker. Kemudian smallpox, cacar air itu nggak bisa dihitung ya, malaria. So there's something like that is not countable, is uncountable. Kemudian apalagi, mem? Academic subject, pelajaran, mata pelajaran itu nggak bisa dihitung. Contohnya physics, fisika. Kemudian engineering, teknik nggak bisa dihitung ya. Pokoknya kategori yang ada di sini nggak bisa dihitung. Apalagi bahasa. Nah, bahasa itu nggak bisa dihitung. English, Russian, Spanish, French, Arabic, Mandarin itu nggak bisa dihitung. Korean, Japanese nggak bisa dihitung ya. Terus, mem, kalau yang bisa dihitung yang seperti apa? Tadi countable itu yang bisa dihitung. Nah, kalau misalkan countable itu seperti ini ya. Kalau food itu nggak bisa dihitung, maka bagian-bagian yang dipecah dari food itu bisa dihitung. Contohnya a chicken, a lamb, a liver, a fish itu bisa dihitung ya. Kemudian terus ke bawah. Nah, contohnya misalkan kalau misalkan air itu nggak bisa dihitung, bagaimana caranya membuat air bisa dihitung? Nah, itu nanti diberikan di depannya tambahan. Contohnya a glass of water. Ya, segelas air itu bisa dihitung. Tapi kalau air
doang itu nggak bisa dihitung. You cannot count water. But if you put a glass di depannya water, itu bisa dihitung. Atau milk. Apa itu milk? Susu. A cup of milk, a glass of milk misalkan, segelas susu itu bisa dihitung. Jadi segelasnya itu yang dihitung. Ya walaupun dia bentuknya isinya adalah susu cair, tetap bisa dihitung karena ada gelasnya di situ, ya. Something like that. Nah, di sini ada semua tambahannya. Jadi a paper of gitu ya. Tambahan-tambahan itu ada di sini semua. I think that's all. Harusnya teman-teman bisa ya. Nah, kita kembali ke tadi yang gambar tadi itu. Selain yang saya sebutkan, nah di sini ada keterangan how much and how many, how much and how many, how much and how many. Much itu tidak bisa dihitung, uncountable. Kalau many itu bisa dihitung, ya. Much nggak bisa dihitung, many itu bisa dihitung. Nah nanti kamu bisa anu sendiri ya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada contoh-contoh makanan. Di sini coba deh kamu kerjain kira-kira ini masuk ke countable or uncountable ya. Gambar-gambar di samping ini. Kemudian di sini ada containers dan quantifiers. Nah, ini apa sih Mem sebenarnya? Nah, ini adalah biasanya digunakan untuk menghitung benda-benda yang sebelumnya tidak bisa dihitung. Kayak tadi tuh ya, saya bilang misalkan, kan milk itu nggak bisa dihitung. Apa namanya, susu nggak bisa dihitung. Bagaimana caranya membuat susu bisa dihitung? So, how to make something like milk can be counted? Bagaimana bisa menghitung milk? Nah, kamu tambahkan depannya karton, ya. Nih, ada karton di sini. A carton of milk, satu dus milk, berarti bisa dihitung. Kalau kamu bilang milk itu nggak bisa dihitung, tapi kalau kamu tambahkan di depannya a carton of milk itu bisa dihitung, ya. Jadi di sini ini nama-nama containers atau quantifiers untuk bisa membuat sebuah benda yang nggak bisa dihitung menjadi bisa dihitung. Contohnya apa? Lagi ya, coklat. Nah, di sini ada coklat. You cannot count coklat. Kamu nggak bisa menghitung coklat. Tapi bagaimana caranya biar bisa menghitung coklat? Kamu menambahkan di depannya adalah bar. A bar of chocolate. Nah, di sini ada bar ya. Apalagi contohnya, a bag of flour. Tepung nggak bisa dihitung, Mem. Bagaimana caranya bisa menghitung tepung? Nah, kamu tambahkan a bag depannya. A bag of flour. Paket tepung, seplastik tepung. Gitu ya. So, I think that's the explanation. Terus kemudian ada satu lagi slide. There will be one more slides. Nah, ini saya buka sekarang. Ini sebenarnya sama aja kayak yang tadi. Tapi ini lebih penjelasan lebih detail. I want you to learn about this. Saya mau teman-teman belajar ini. Apa namanya? Learn about this and then study all of this contents ya dari 7.1 sampai 7.8 ya. I think you will find it really easy to understand, hampir sama kayak yang tadi, cuma tambahannya adalah di bagian ini 7.5 ada a few and a little. Tadi many itu masuk countable, much is uncountable, a few itu countable, a little itu uncountable. Jadi kalau yang nggak bisa dihitung itu much and a little. Kalau bisa dihitung itu many and a few. Okay? So I'm going to upload this on the YouTube and please study this at home. We're going to put this on your test as well. Saya akan masukkan materi ini di tesnya kalian minggu depan. Okay? Thank you very much. I hope you take care and stay healthy and see you on the test.